Perkembangan positif dalam proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 13 Ambon terus bergerak maju dari tahun ke tahun. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2006 itu terus melakukan pembenahan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan sekolah sampai dengan penjajakan program strategis dalam rangka mendukung program pendidikan pemerintah pusat. Tak heran, sekolah tersebut kini mengantongi akreditasi A dalam pengelolaan manajemen sekolah menengah atas. Sesuai standar penilaian Badan Akreditasi Nasional Sekolah, akreditasi A masuk dalam kategori sekolah unggul dengan nilai rata-rata 91 sampai 100. Dengan demikian, SMA 13 masuk dalam kategori sekolah yang menjadi acuan setiap sekolah dalam memajukan kegiatan pendidikan dengan baik. Saat ini sekolah yang dikepalai Dr. Andus Didi Karsidi ini terus melakukan pembenahan dan terobosan guna menjemput implementasi program Sekolah Merdeka yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Sebelumnya sekolah ini masuk kriteria penilaian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Maluku untuk sekolah penggerak. Sekolah ini dianggap layak sebagai sekolah penggerak dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kini SMA Negeri 13 Ambon menampung 1.006 siswa dan siswi, sementara jumlah tenaga guru PNS 57 orang dan guru honorer 39 orang. Meskipun keseimbangan rasio guru dengan jumlah murid belum berbanding lurus, namun Kepala SMA Negeri 13 Ambon Didi Karsidi bekerja keras untuk memacu dan memotivasi para guru untuk meningkatkan intelektual sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga SMA Negeri 13 melahirkan generasi intelektual bangsa yang mandiri dan berkarakter. Ketidakseimbangan rasio guru dengan siswa bukan hambatan bagi SMA 13. Jumlah guru yang ada saat ini bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Untuk menjemput program Sekolah Merdeka saat ini, SMA Negeri 13 Ambon telah melakukan in-house training atau IHT kepada guru. IHT ini sesuai atau sebagai bentuk persiapan sekolah untuk menjemput program Sekolah Merdeka. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ratna Tutupoho mengatakan, tahap awal kegiatan untuk pengembangan kompetensi guru dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2022 lalu. Ini adalah bentuk in-house training yang kedua, yang tahap 1 kemarin sudah dijalankan, yaitu sekitar tanggal 14 sampai dengan 16 Juli, dan sekarang adalah in-house training yang kedua. Ini adalah bentuk dari implementasi kurikulum Merdeka, di mana SMA Negeri 13 Ambon itu pada saat kemarin kepala sekolah itu lulus dalam seleksi kepala sekolah penggerak, maka secara otomatis SMA Negeri 13 juga ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Nah, 13 Ambon itu merupakan salah satu dari sekolah yang ada di Provinsi Maluku dan sekolah keempat yang ada di Kota Ambon yang termasuk dalam sekolah penggerak. Nah, bentuk daripada in-house training yang kedua ini adalah bagaimana supaya guru-guru di SMA Negeri 13 Ambon itu mempunyai kompetensi khususnya untuk kurikulum Merdeka dalam mengimplementasikan semua yang didapatkan dari in-house training ini untuk bekal pada saat melayani para siswa yang ada di SMA Negeri 13 Ambon. Dengan harapan bahwa untuk in-house training ini sebenarnya ini merupakan kegiatan implementasi di mana kemarin kita juga sudah melaksanakan atau mengikuti kegiatan PKP di SMA Negeri 13 Ambon. Itu ada kurang lebih beberapa orang guru, kurang lebih ada 6 orang guru yang mengikuti kurang lebih 1 bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Setelah itu apa yang kami dapatkan dalam kegiatan diklat tersebut diimplementasikan kepada teman-teman dalam bentuk IHT, yaitu baik IHT 1 maupun IHT 2 yang sementara berlangsung. Kegiatan IHT sendiri dibuka oleh Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dr. Anda Paula Tahapari, narasumber kegiatan Ana Monalita de Fretes, dan fasilitator sekolah penggerak Novita Irma Diana Maghrib. Sebelum melaksanakan kegiatan IHT di sekolah, sebanyak 6 guru telah mengikuti kegiatan diklat peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP sejak Juni hingga Juli 2022 lalu sebagai pembentukan sumber daya manusia guru untuk memberikan pelatihan IHT di SMA Negeri 13 Ambon.
Kegiatan IHT merupakan tahapan implementasi menuju kurikulum sekolah merdeka, apalagi Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Ambon Dr. Andus Didi Karsidi dinyatakan lulus dalam seleksi Kepala Sekolah Penggerak dan itu sudah memenuhi kriteria sebagai Kepala Sekolah. Ya, untuk SMA 13 kita kebetulan menjadi sekolah penggerak. Tahap kedua kita dikategorikan termasuk sekolah penggerak. Tentunya otomatis kita menjadi pelaksana atau implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini perlu banyak penyesuaian, perlu banyak adaptasi dengan cepat. Nah, untuk proses adaptasi itu maka SMA 13 sudah melaksanakan IHT ini yang sudah 2 kali. Jadi yang IHT pertama itu bertemakan implementasi pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka. Kalau tema yang IHT kedua ini kita lebih spesifik lagi, bagaimana kita mengembangkan satu modul ajar dan modul project. Nah, dua IHT ini salah satu komitmen saya selaku kepala sekolah, komitmen kami sivitas akademis di SMA 13 Ambon yang betul-betul serius dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di SMA 13 Ambon. Untuk itu SMA Negeri 13 Ambon merupakan sekolah urutan keempat di Provinsi Maluku, khususnya untuk Kota Ambon yang sudah dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak menuju implementasi pelaksanaan program Sekolah Merdeka. Dengan kesiapan sumber daya manusia, tenaga guru, dan tenaga kependidikan yang didukung dengan sarana pendidikan, SMA Negeri 13 Ambon siap mendukung program pemerintah pusat melalui implementasi kurikulum Sekolah Merdeka.